Screening yang dilakukan pada Nyonya K menggunakan formulir screening untuk dewasa, yaitu SNSP, dengan menggunakan data rutin, sederhana, cepat, dan mudah dalam mengisinya, tidak invasif, murah, serta valid. Saya Vera Ratna Putri Anggiani dari Divisi UIN Wali Songo Semarang. Dengan Ibu siapa? Sukarsi ya. Sekarang usianya berapa, Bu? 51 tahun. Ini sekarang tinggal di sini dengan siapa, Bu? Dengan Pak Jamari. Suaminya ya? Ya. Sudah sama anaknya apa tidak, Bu? Ya. Sehari-hari pekerjaannya apa, Bu? Di pasar. Pedagang di pasar ya? Sebelumnya mari kita lakukan penimbangan berat badan terlebih dahulu, Bu. Saya akan melihat hasilnya. Ibu pandangannya lurus ke depan saja. Sudah, Bu, hasilnya 55 kilo. Biasanya tinggi badan Ibu berapa? 153 cm. Baik. Pakaian Ibu terasa lebih longgar? Iya. Ya, kemudian apakah akhir-akhir ini Ibu kehilangan berat badan selama 6 bulan terakhir ini? Iya. Berapa kilo, Bu? 5 kilo. Jadi turun 5 kilo selama 6 bulan terakhir ini ya. Kemudian apakah Ibu mengalami penurunan asupan makan atau tidak doyan selama 1 minggu terakhir ini? Enggak. Nggak ada ya, Bu. Jadi asupannya masih baik ya. Kemudian apakah Ibu merasa lemah, loyo, dan tidak bertenaga? Iya. Iya, ada. Baik. Menurut hasil screening, hasil Ibu lebih dari 3 karena Ibu berisiko malnutrisi terkait dengan penyakit Ibu begitu. Memiliki keluhan apa, Bu, selama ini? Dengan kepala pusing, Pusing, kemudian dada sesak, ya. punggung sakit. Lalu, Bu, Udah. ada permasalahan terkait makanan atau tidak, Bu? Enggak. Misalnya sering haus atau sering lapar Haus, begitu. haus, lapar, Begitu ya, sering pipis terus. Oke, sering buang air kecil ya, Bu. Permasalahan mengenai anggota gerak misalnya di kaki atau di tangan, ada permasalahan nggak, Bu? Ada kaki Kakinya kenapa, Bu? sakit. Kakinya sakit, sering nyeri begitu. Iya. Oke. Apakah Ibu pernah melakukan pemeriksaan, Bu? Ya pernah di puskesmas. Di Puskesmas ya. Di sana pernah dikasih tahu mengenai gizi atau pernah mendapatkan edukasi gizi, Bu? Iya. Mengenai apa, Bu? Mengenai pola makannya diatur. Ya, Nggak boleh makan minum manis-manis. manis. Nggak boleh makan banyak. Masalah waktu makannya juga ada dikasih tahu atau Ada. tidak? Gimana, Bu? Pagi jam 6, Oke, kemudian siang 12, lalu sore jam 7. jam 7, baik. Kemudian apakah Ibu sudah menerapkan apa yang telah disampaikan oleh dari pihak Puskesmas, Bu? Udah. Sudah ya. Nah, kemudian apakah Ibu memiliki data laboratorium? Punya. Saya boleh lihat, Bu, sebentar ya. Saya lihat lebih dahulu. Nah, memang data laboratorium Ibu ini kan gula darah sewaktunya Ibu tinggi. Hal ini menunjukkan diagnosa medis Ibu mengalami diabetes atau terkena gula itu. Kemudian di sini juga ada masalah asam uratnya juga tinggi, Bu. Di sini Ibu terkena adanya gangguan terhadap asam urat gitu. Kemudian saya ingin menanyakan perihal kebiasaan makan Ibu. Kemarin Ibu sarapan menggunakan apa, Bu? Nasi pecel pagi. Nasi Makan pecel. pagi. Nasinya seberapa banyak, Bu? Nggak boleh tahu. 1 channel. Kemudian pecelnya isinya apa, Bu? Tengah kangkung, kacang, Kangkung, kacang, lalu tauge. tauge. Itu seberapa banyak, Bu? 1 sendok makan ada, Bu? Ada Oke, begitu. Kemudian menggunakan lauk apa, Bu? lauknya tempe Tempenya diapakan, Bu? digoreng Tempenya digoreng. Hanya 1 potong atau berapa? 1. 1.
Kemudian apakah ibu mengkonsumsi cemilan atau makanan di antara waktu makan pagi dan makan siang? Makan pagi tidak pakai cemilan, kalau siang pakai cemilan. Kemudian makan siangnya ibu menggunakan apa? Nasi lodeh Nasinya seberapa banyak? 1 sendok. 1 cendol. Dan lodehnya ini lodeh apa bu isinya? Lodeh tewel. Tewel nangka muda ya. Seberapa banyak bu? 1 hidup. 1 sendok sayur ya bu. Baik, untuk lauknya apa bu? Lauk ikan pindang. Ikan pindang. Berapa ekor bu? 1 Ini pengolahannya diapakan bu? Digoreng atau dikukus? digoreng. Digoreng. Berarti ikan pindang goreng 1 ekor ya. Kemudian di antara makan siang dan makan sore apakah ibu mengkonsumsi suatu cemilan? Cemilan kerupuk. Kerupuk apa bu? Kerupuk singkong. Keripik singkong berarti ya. Berapa bungkus bu? 1 2. Oh, 1 sampai 2 ya. Kemarin konsumsinya berapa? 1 atau 2? 2 bungkus ya. Baik. Hanya itu cemilannya bu. Kemudian makan malamnya ibu menggunakan apa? Mie. Kemarin makan Mie. Mie-nya seberapa banyak ini bu? 1 bungkus mie. ya 1 Begitu. Baik. Kemudian isinya apa saja bu? Telur. Telurnya 1 butir. Lalu wortel. Wortelnya seberapa banyak ini bu? 1. 3 kentang. Oh, 3 kentang begitu ya. Kemudian kolnya berapa banyak bu? 1 sendok. Sudah, hanya itu yang dikonsumsi bu. Kemudian kebiasaan mengkonsumsi makanan ibu seharinya berapa kali? Makanan sumber karbohidrat misalnya nasi, mie atau 3 kali. Pagi 3 siang kali. malam. Oke, baik. Rutin berarti ya bu. Untuk lauk sumber protein hewaninya, misalnya ikan, telur, ayam, ibu mengkonsumsinya sehari berapa kali bu? Untuk ikan berapa kali? Ikan ya 3 kali kalau makan. 3 kali. Selalu menggunakan ikan. Dan untuk telurnya berapa kali bu? Telurnya tuh belum tentu sehari, Belum tentu. Misalnya 1 minggu 3 kali. 3 kali. Ada? Baik. Untuk ayam bu? Ayam enggak suka. Nggak suka ayam? Suka ayam. Baik. Kemudian daging-dagingan juga tidak. Daging juga tidak suka. Berarti tidak suka atau tidak doyan begitu bu? Gitu. Berarti ayam, daging tidak suka ya. Susu masih bisa. Yang enggak doyan. Kemudian sumber lauk hewani maksudnya nabati, misalnya tahu, tempe, bagaimana bu? Ya itu suka. Perharinya bisa konsumsi berapa kali? Untuk tempe? Ya 2 kali, 1 kali. 2 kali, 1 sampai 2 kali ya. Untuk tahunya bu? Tahunya ya 1-2 kali. 1 sampai 2 kali setiap hari ya. Untuk kebiasaan konsumsi sayur dan buah ibu bagaimana? Untuk buahnya berapa kali dalam sehari bu? Sehari 2 kali. Sehari 2 Siang, kali. malam. Oke. Biasanya jenisnya apa bu buahnya? Buahnya jeruk, Jeruk, lalu pisang, kemudian pepaya. pepaya, mangga. Sering konsumsi mangga bu? Enggak boleh semangka. Mangga nggak boleh. Semangka ya. Kemudian kebiasaan konsumsi sayur ibu bagaimana? Setiap hari apakah mengkonsumsi sayur? Sayur ya enggak setiap hari ya. Seminggu 3 kali. Sayuran seminggu 3 kali ya. Nah, untuk kebiasaan konsumsi air putih ibu bagaimana bu? Nah, air putih banyak minumnya. Karena tadi sering merasa haus begitu ya bu. Haus terus. 1 hari bisa sampai berapa botol bu biasanya? Ada 5 botol. 5 botol yang ukuran tanggung itu ya, 500 ml itu ya. Dan untuk kebiasaan minuman manis ibu bagaimana? Yang manis jarang minum. Jarang minum ya sekarang. 1 hari berapa kali bu? Ya 1 kali. 1 kali. Dengan tambahan gula berapa bu? 2 sendok atau berapa? 1 sendok. 1 sendok. Untuk kebiasaan konsumsi gorengan bagaimana bu? Gorengan terlalu enggak makan gorengan. Bukan gorengan. 1 minggu berapa kali bu biasanya? 3 kali. 1 minggu 3 kali ya. Kebiasaan konsumsi kopi atau tidak? Tidak. Baik, kemudian apakah
apakah ibu memiliki alergi terhadap suatu makanan? Enggak. Tidak ada ya, alhamdulillahnya baik semua ya. Untuk kebiasaan olahraga ibu bagaimana Bu? Olahraga atau tidak? Tidak. Tidak pernah olahraga ya? Tidak. Sehari-hari ibu ini kan bekerjanya sebagai pedagang di pasar, itu mulai jam berapa sampai jam berapa Bu? Jam 5 sampai jam 11. Jam 5 sampai jam 11. Selain itu tidak ada aktivitas lagi ya? Enggak, ya pekerjaan di rumah. Oke. Kemudian untuk apakah ada riwayat penyakit dalam keluarga Bu? Enggak ada. Tidak ada. Berdasarkan hasil screening Nyonya K menggunakan formulir screening SNST, diperoleh hasil bahwa skor screening Nyonya K adalah 3. Berarti Nyonya K dapat digolongkan berisiko tinggi mengalami malnutrisi. Perlu dilakukan kerjasama dengan tim asuhan gizi untuk peningkatan asupan gizi dan memberikan makanan sesuai daya terima.